Selamat datang di video tutorial pemakaian Lex L11 untuk penggunaan aplikasi yang menggunakan iPol PTT. Baik, kalau dari Android display, kita akan mulai mengklik iPol PTT di sini. Nah, pada saat iPol PTT sudah berjalan di sini, kita akan melihat paling atas yaitu berisi pengguna ID, di mana pengguna ID tersebut dapat kita ubah namanya jika diperlukan. Kita dapat melihat di dalam setting, lalu di sini display name. Nah, display name tersebut dapat kita ubah sesuai dengan nama kita. Misalnya nama kita Dana atau nama kita yang lain, atau misalnya namanya Daniel, silakan diubah di sini. Oke. Oke, lalu berikutnya kita melihat bahwa ini status paling atas, yaitu adalah statusnya berisi status available. Nah, kita dapat mengubah statusnya dari available menjadi do not disturb. Available artinya pengguna tersebut dapat dihubungi, do not disturb artinya pengguna tersebut tidak dapat dihubungi. Baik, lalu berikutnya ini adalah berisi dari log dari semua aktivitas yang sudah dilakukan oleh ID tersebut. Di tanda bintang berikutnya, kita akan melihat yaitu favorit. Favorit kontak artinya kita akan memasukkan beberapa kontak yang sering kita hubungi sehingga dapat kita tambahkan di dalam favorit tersebut. Caranya kita tinggal menambahkan, misalnya favorit kontak kita di sini adalah MTN Deputy 02, kita bisa tambahkan dengan menekan tanda tadi, sehingga dalam favorit tersebut sudah ditambahkan yaitu MTN Deputy 02 di sini. Oke. Lalu menu berikutnya yaitu tanda satu orang itu artinya kontak. Jadi kontak list kita di sini terdiri dari beberapa kontak list. Nah, kontak list tersebut adalah kontak list yang sudah terdaftar di server. Kalau kita menambahkan kontak list, kita bisa menambahkannya di sini. Oke, dengan mengkliknya. Nah, kita bisa menambahkan PTT kontak list kita di sini dengan menambahkan nama orangnya dan nama telepon numbernya, nama SIM card-nya kita bisa masukkan di sini, sehingga nomornya bisa ditambahkan ke dalam list dari kontak yang ada di sini. Oke, yang menu berikutnya yang terdiri dari beberapa banyak orang, ini artinya adalah grup. Grup itu terdiri dari lebih dari satu orang, sehingga kita bisa menambahkan grup di sini. Nah, grup yang ada di sini saat ini adalah grup yang sudah disetting di dalam server. Jika kita ingin menambahkan grup, kita bisa menambahkan grup di sini yang sifatnya temporary. Misalnya grupnya kita tambahkan saat ini yaitu dari beberapa member kita tambahkan. Oke, baru kita tekan tanda OK. Nah, lalu kita type nama grupnya di sini. Misalnya nama grupnya tim 1. Oke, jadi kita bisa nambahkannya di sini. Kita tekan Oke. Nah, nama grup tersebut sudah muncul di dalam grup kita. Oke, nah kita bisa memanggil grup tersebut dengan menekan PTT button yang ada di sebelah kiri. Oke, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan mereka.
Baik, berikutnya kita juga bisa melihat dari posisi dari kita sendiri. Oke, kita tekan dulu tanda end call-nya, baru kita kembali ke menu yang tadi. Oke, kita juga bisa melihat posisi kita sendiri. Kita lihat posisi di sini. Kalau kita mau share posisi kita, kita bisa share di sini. Kita tinggal klik, kita send ke kontak kita atau ke grup. Jadi tergantung, kalau kita mau ngirim ke kontak kita, silakan kirim ke kontak kita. Misalnya salah satu ini, kita sudah kirim ke kontak kita. Nah, kita sudah memberikan lokasi kita ke kontak kita tersebut. Baik, nah sekarang kita balik lagi ke menu ini. Kita ingin melakukan individual call ke salah satu, misalnya ke MTM Difti 02. Kita bisa menekan PTT yang ada di sini. Oke, jadi kita bisa menghubungi dengan menekan PTT. PTT. Oke. Nah, kalau kita ingin menambahkan user lain lagi, kita bisa menambahkan. Tekan dulu ini, kita bisa menambahkan lagi. Kalau kita mungkin ingin berkomunikasi dengan beberapa orang, oke, kita bisa tekan PTT lagi. Jadi kita bisa menambahkan seperti kita menambahkan beberapa orang langsung. Misalnya kita klik MTN 020304, kita tinggal klik di sini. Klik. Oke. Nah, ini ada tanda tambah di sini, tambah orang. Kita tinggal menambahkan siapa saja yang kita perlukan untuk dapat berkomunikasi dengan kita. Dan sesudah itu klik tanda di sini. Oke. Nah, saat ini kita bisa berkomunikasi dengan 3 orang tersebut. Oke. Nah, kalau kita ingin berkomunikasi dengan salah satu dari mereka juga bisa dengan menggunakan message. Nah, kita bisa type di sini message. Nah, kita bisa mengirimkan message kepada mereka. Misalnya, kita ingin mengirimkan, misalnya tes. Kita klik di sini tes. Oke, sudah kita kirim ke salah satu member itu, dan member tersebut juga sudah menerimanya, dan dia juga bisa mereply. Oke, member tersebut mereply, dan dia juga bisa membalas message tadi. Oke, dia juga bisa memberikan message lain baru. Oke, saya juga bisa memberikan message baru.
Nah, di samping itu kita juga bisa mengirimkan message dalam bentuk foto dengan menekan tanda foto di sini dan kita record image yang mau kita kirim. Oke, kita kirim mungkin image yang tidak terlalu besar. Atau mungkin kita ambil aja foto. Nah, kita sudah bisa mengirimkan image juga. Di samping itu kita juga bisa melihat posisi lokasi kita seperti yang tadi sudah kita lakukan. Samping itu kita bisa mengambil foto. Nah, tanda 2 di sini ini artinya tanda recording. Kalau kita tekan lama di sini, artinya kita sedang mengambil suatu recording. Jadi kita bisa send juga recording kita ke dalam member lain. Oke, lalu berikutnya ini adalah file. Kita juga bisa mengirimkan file. Kalau kita memiliki file yang mau kita kirim, kita juga bisa mengirimkannya ke member lain. Oke, lalu berikutnya kita akan kembali lagi ke menu yang tadi. Kita akan mulai dengan menu ini. Jadi kita akan mulai dengan menu yaitu video. Jadi menu video ini dapat kita lakukan dengan menekan menu video. Jadi member lain dapat berkomunikasi dengan kita. Oke, itu untuk menu video. Oke, di samping itu, kalau kita berkomunikasi berikutnya dengan grup, tadi ada grup yang sudah kita setting di sini, kita tekan PTT-nya, kita bisa juga berkomunikasi dengan menekan grup tersebut dan PTT. Oke. Kita juga bisa mengirimkan message ke grup tersebut dengan mengirimkan message di sini. Kita bisa mengirimkan message grup Nah, kita bisa kirimkan ke 3 member tadi. Jadi mereka sudah menerimanya dan mereka juga bisa membalasnya dengan terima kasih. Nah, jadi salah satu dari member di grup itu sudah membalasnya. Begitu juga ke grup, kita juga bisa mengirimkan foto, kita juga bisa mengirimkan recording, begitu juga dengan file ke dalam member grup yang tadi. Nah, di samping itu, kita juga bisa kembali ke menu yang tadi. Kita juga bisa menekan yaitu grup untuk mengambil foto. Oke, jadi kita bisa juga mengambil foto dan kita bisa mengirimkan record foto atau record video atau video galeri. Baik, nah sekarang kita akan melakukan call ke PTT yang ini sehingga kita bisa melakukan group call di sini ke secara grup. Nah, kita bisa tekan PTT. Nah, sesudah itu kita bisa berkomunikasi secara grup dengan members yang sudah disetting tadi. Tes satu grup, monitor grup. Oke, jadi kita sudah bisa berkomunikasi dengan grup yang tadi. Oke, itu untuk melakukan video secara grup.
video streaming secara grup. Nah, untuk mematikannya, kita bisa menekan tombol ini, oke, sehingga kita bisa mematikannya. Baik, sangat mudah kan? Nah, untuk menu yang lain, seperti setting, kalau kita lihat di setting ini, oke, kita di setting ini terdiri dari beberapa menu, mulai dari ada vibrate call, kalau kita mau setting ketika kita menerima panggilan dalam menu vibrate, sehingga tidak ada tone yang keluar atau suara yang keluar. Jadi di sini ada vibrate alert, begitu juga volume boost, kita bisa increase volumenya. Oke, di sini. Oke, lalu berikutnya instant personal alert. Oke, kita bisa setting tone dan display-nya di sini. Oke, lalu miss call alert. Jadi miss call alert juga kita bisa setting di sini. Emergency alert, tone-nya juga bisa kita setting. Alert tone. Oke, message store alert. Message alert tone. Baru network-nya juga up and down, jadi ada notifikasi bahwa network-nya sedang tidak bisa connect. Ada juga yang disebut dengan privacy mode. Jadi privacy mode itu bisa kita menggunakan earpiece kalau memang kita sedang menggunakan earpiece. Harap diingat bahwa background mode ini artinya PTT call itu tetap berfungsi aplikasinya di background. Kita juga bisa men-setting call yang priority pada saat kita berkomunikasi, apakah ongoing call itu menjadi prioritas dalam aplikasi tersebut atau jadi PON aplikasi yang biasa kita pakai dalam berkomunikasi secara seluler. Oke, jadi ada display name juga di sini. Jadi kita bisa, seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa mengubah-ubah display name sesuai dengan yang kita perlukan. Oke. Begitu juga kalau kita lihat di sini, PTT ID number ini menggunakan 000101. Jadi ini PTT numbernya. Kapasitas dari pengguna ini memiliki device contact bisa sampai 500, device groupnya bisa mensupport sampai 100, lalu corporate contact bisa mensupport sampai 1000 kontak, corporate group kita bisa menggunakan sampai 100, favorite contact bisa kita setting sampai 100, dan favorite group bisa kita setting sampai 50. Oke, nah begitu juga kita bisa menggunakan Bluetooth. Jadi kalau nanti Bluetooth-nya sudah ada, sudah diberikan, silakan diaktifasi ke sini, use. Jadi menggunakan Bluetooth sebagai PTT call. Oke, lalu lanjut berikutnya, kontak. Oke, mungkin auto start langsung, automatic download. Ini bisa kita aktifkan atau tidak. Oke, auto answer video call. Ini juga bisa secara langsung bisa kita jawab langsung. Kita juga bisa membuatnya non-auto, artinya kita menjawab secara manual, artinya kita harus accept dulu call-nya. Baru allow unconfirmed video transmission, artinya ketika ini di-enablekan, jadi authorized user bisa dapat langsung berkomunikasi secara video dengan penggunanya, tanpa perlu pengguna kita meng-accept menerima video tersebut. Oke, lalu juga ini ada audio interaction, bisa mix, bisa PTT, dan juga bisa langsung melalui video. Oke, lalu berikutnya ada juga emergency setting. Jadi emergency setting ini juga bisa berisi default, emergency setting apa yang di-setup yang ada dalam ID tersebut. Lalu kalau kita mau keluar dari aplikasi, kita bisa logout dari aplikasi ini. Oke, kita bisa logout. Oke, jadi kita kembali ke aplikasi iPol PTT selanjutnya. Terima kasih.
Kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan langsung ke operator melalui DC Center Cikias. Terima kasih.